A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita berpikir secara sederhana, mendasar. Apabila hadirin sekalian melihat ayat yang tertulis di atas mimbar, surat Anbiya ayat 22, surat 21 ayat 22 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya pada keduanya, hima di sini samawat wal ard, seandainya pada keduanya, yaitu samawat wal ard, ada berbagai yang diabdi selain Allah, la fasadata, niscaya benar-benar keduanya hancur, niscaya benar-benar keduanya binasa. Jadi dari kalimat ini yang ayatnya bersepotong menggambarkan bahwa utuhnya alam semesta, utuhnya semesta angkasa dan bumi ini karena tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Dengan demikian maka ini adalah la ilaha illallah alam semesta. Bila hadirin sekalian melihat sebelah kanan, la ilaha illallah, ilahun itu jamaknya alihatun yang ada pada ayat 22 tadi. Law kana fihima alihatun, ilahun jamaknya alihatun. Jadi kalau la ilaha illallah sama dengan tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kalau dalam alam semesta, seandainya pada keduanya ada berbagai yang diabdi selain Allah, niscaya keduanya hancur. Jadi utuhnya alam semesta karena la ilaha illallah. Selanjutnya ayat 25 pada surat Anbiya menunjukkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin, yakni tidaklah kami mengutus sebelum Anda seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada yang diabdi kecuali aku. Fa'buduni, maka hidup mengabdilah kalian menurut ajaranku.
Jadi dari sini maka sekali lagi utuhnya alam semesta karena yang diabdinya satu, yaitu Allah. Maka demikian pun bila ingin manusia ini hidup rapi, seragam dengan alam semesta dalam kepatuhan, maka kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Selanjutnya di depan yang sebelah kiri, Muhammadur Rasulullah. Kalau mau la ilaha illallah dalam hidup, maka contohnya bukan Allah langsung memberi contoh, tapi Muhammad Rasulullah sebagai patron kehidupan, itulah bentuk contohnya. Dengan demikian maka sudah lengkap bagi mereka yang mau hidup teratur. Satu, dengan menyatakan la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Yang kedua, bentuk praktisnya Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah patron kehidupan menurut ajaran Allah. Kemudian untuk arti ilahun sama dengan ma'budun, hadirin bisa mencek dari kamus Munawwir. Ilahun sama dengan ma'budun, itulah yang kita ambil. Kenapa kita ambil ilahun yang berarti ma'budun? Sebab dari kata ma'budun itulah yang mengantar ke arah kepatuhan. Kawan saya pernah membuktikan dengan surat Anbiya 25. Dari kalimat annahu la ilaha illa ana, bahwa sungguhnya tidak ada ilahun illa ana kecuali aku. Fa'buduni, fa'buduni ini sama dengan fa'buduni, maka hidup mengabdilah kalian menurut ajaranku. Kalau ini kita pecahkan, Pak Buduni perintah kepada antum, sehingga bila antum melaksanakan maka antum abiduna. Ya kan? Kalian pengabdi. Bila antum melaksanakan perintah ini, antum abiduna. Ana ma'budun. Allahnya jadi ma'budun, antum jadi abiduna. La ilaha illa ana berarti la ma'buda illa ana. Itu pemecahannya. Dengan demikian maka kalau kita mengambil kamus Munawwir, ilahun berarti ma'budun, ini sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh Anbiya 25. Tapi kalau diteliti, berarti Al-Quran itu artinya rattala yurattilu ka'annako fi tilawatihi, teliti dalam membaca. Berarti membaca sambil meneliti, bukan membaca selewat, asal berucap, tetapi membaca sambil meneliti kandungan makna. Antara lain seperti tadi penelitiannya, la ilaha illa ana fa'buduni. Antum sebagai yang diperintah jadi abiduna, ni-nya menjadi ma'budun. Jadi ilahun sama dengan ma'budun.
Sekali lagi, kenapa istilah ini kita angkat ke permukaan? Kenapa istilah ini kita populerkan, kita viralkan, kalau istilah sekarang, dan supaya menjadi viral secara global, viral mendunia. Masalahnya sekali lagi, kalau la ilaha illa ana, la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, orang yang mau ngerampok bisa tidak jadi. Orang mau adu domba, bagaimana caranya supaya bangsa ini bertengkar? Dari pertengkaran itu saya mengambil keuntungan. Begitu dia berucap tidak ada yang diabdi kecuali Allah, bisa tidak jadi. Jadi istilah ini benar-benar mengarah kepada kepatuhan. Istilah ini yang kita viralkan. Walaupun mungkin hanya beberapa gelintir manusia saja yang menggunakan istilah ini, yang dipakai istilah lain. Tapi kita viralkan ini karena ini adalah mengantar ke arah kepatuhan. Apalagi kita sedang membina lingkungan, membina diri, membina keluarga, membina lingkungan, membina bangsa ke arah satu kesatuan, ke arah satu keunggulan, kemakmuran, keamanan, ketentraman. Ini tidak akan bisa dicapai kalau tidak ada kepatuhan. Oh, orangnya pandai-pandai katanya. Ya, kepandaian bisa mengakali orang. Dengan kepandaian orang bisa ngebom bangsa lain. Dengan kepandaian orang bisa nipu. Tapi dengan kepatuhan, di sini akan terbangun satu kehidupan yang ya kecerdasan akan terbentuk. Kalau manusia patuh kan akan cerdas. Begitu surat Muzammil menceritakan ya ayyuhal muzammil qumil laila, perintah, dia patuh, dia bangun. Begitu waratil Quran tartila, telitilah Al-Quran, dia patuhi. Hasilnya inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Omongan ilmiah yang berbobot hebat akan Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan perintah ratil Quran tartila. Maka di sanalah akan timbul kecerdasan. Di sanalah akan timbul pengertian. Maka dari itu kalau berbicara musyawarat, itu harus orang yang mengerti, berarti yang paham ilmu. Supaya jangan terjadi permusyawaratan di antara orang-orang yang tidak mengerti masalah. Jadi dengan demikian, maka kalau surat Anbiya 25 ini adalah setiap rasul sebelum Nabi Muhammad, kemudian surat Kahfi ayat terakhir, Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu kepada Nabi Muhammad. Yang selanjutnya bahwa la ilaha illallah, ada orang mengatakan la ilaha illallah itulah yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit. Al qaulu sabit itu la ilaha illallah, pantas. Sebab tidak ada yang diabdi kecuali Allah, itu nanti yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipegang. Kecerdasan berkembang setelah itu. Kecerdasan dipandu dengan kepatuhan. Sebab kalau tidak dipandu dengan kepatuhan, maka kecerdasan bisa merusak.
Selanjutnya ayat 22. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Di sini kalimat subhanallah. Dengan kalimat subhanallah seperti ada pada ruku, seperti ada pada sujud, dalam posisi menghadap Ka'bah. Kita sudah ceritakan Ka'bah adalah lambang dari Allah sebagai panglima tertinggi, dengan Quran sebagai panglima hidup. Maka yang harus dibayangkan bukan Allahnya, sebab Allah bukan makhluk. Yang harus dibayangkan fungsi Allah. Allah berfungsi mencipta alam semesta. Allah berfungsi menggerakkan alam semesta. Allah berfungsi mencipta budaya iman. Allah berfungsi mencipta budaya kufur. Nah, sehingga dengan demikian maka kita bisa lihat dari surat Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan semesta angkasa dan bumi ini dan dalam silih bergantinya siang dan malam adalah pembuktian-pembuktian ilmiah bagi mereka yang berhati mantap. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu mereka yang hidup sadar menurut ajaran Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa terus-menerus mereka berpikir tentang penciptaan semesta angkasa dan bumi ini dengan pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai pemimpin kami, Anda tidak menciptakan ini menjadi sesuatu yang batil, sesuatu yang rusak. Subhanaka faqina adzabannar. Itulah pernyataan subhanaka. Dengan subhanaka maka yang harus terbayang fungsi Allah mencipta alam semesta, menggerakkan alam semesta, kemudian mencipta budaya iman, mencipta budaya kufur. Maka ujungnya faqina adzabannar. Maka jagalah kami dari azab kehidupan nar. Itu budaya kufur, karena semua terbaca. Rabbana, wahai pembimbing kami, innaka man tudkhilin nar. Sesungguhnya menurut ajaran Anda, siapa yang Anda masukkan ke dalam kehidupan nar, faqad ahzaitah, maka sungguh Anda telah membuat dia menjadi hina. Wa malidh dhalimin min ansar. Yaitu tidak ada para penolong bagi para pelaku dulu. Jadi dengan demikian maka sekali lagi mudah-mudahan kita bisa berpikir sederhana, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kemudian kalau ini metodis dengan penurunan ajaran menurut sunnah Rasulnya, di mana Muhammadur Rasulullah itulah sunnah Rasul sebagai patron kehidupan dari ajaran Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas,
usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, setelah keseragaman alam semesta dan budaya mukmin, maka hindarilah mereka yang menyatakan wa idza qila lahum la ilaha illallah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Itu pada surat Shafat ayat 35. Innahum kanu, sesungguhnya mereka adalah idza qila lahum la ilaha illallah, bila dinyatakan kepada mereka tidak ada yang diabdi kecuali Allah, yastakbirun, mereka bersikap sombong. Jadi bukan merunduk berhadapan dengan la ilaha illallah, itu bukan patuh, malah tolak pinggang, seperti halnya sikap Fir'aun. Begitu Nabi Musa alaihissalam bawa la ilaha illallah, Fir'aun tolak pinggang dengan pernyataan ana rabbukumul a'la. Ujungnya Allah tenggelamkan di Laut Merah. Itu adalah data sejarah. Sehingga dengan demikian, maka kalau tulisan di atas mimbar itu tentang alam semesta, kemudian kalau amma yasipun berarti lepas dari apa yang mereka gambarkan. Idealis menggambarkan alam, ini lepas dari itu. Naturalis menggambarkan alam, ini lepas dari itu. Kemudian bentuk berbuatnya untuk manusia la ilaha illallah, bentuk contohnya Muhammadur Rasulullah. Kalau di sebelah kiri di luar masjid, sekali lagi itu adalah nama masjid ini, Masjid Taqwa, diambil dari surat Tobat 108. Jadi mudah-mudahan nama ini menjadi doa dan kenyataan bahwa masjid ini berfungsi membina takwa, membina kepatuhan berbuat secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Semoga dari sini dikembangkan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga dari masjid ini dikembangkan kepatuhan berbuat menurut ajaran pencipta. Kepatuhan mana? Kalau yang tertulis di sebelah kanan, di luar, itu Fatir 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat, itu orang-orang patuh, melakukan studi kitab Allah, kemudian menegakkan sholat, itu orang patuh. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan, itu juga orang patuh. Sehingga dengan demikian, maka hasanah di dunia ini tidak terbiayai, mesti terbiayai. Kehidupan patuh mesti terbiayai, kehidupan patuh mesti teramankan, kehidupan patuh tidak akan terlantar, kehidupan patuh akan menyebar kemana-mana. Sebab kita pernah membaca ayat yang menyatakan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kadang-kadang orang yang bersikap negatif itu ingin menjadi orang muslim, hidup dengan dinul Islam, karena mereka melihat keindahan, keunggulan orang yang hidup dengan dinul Islam. Ini yang harus kita cari, sehingga kalau kenyataannya misalkan pada masa sekarang orang yang bawa Quran ternyata kehidupannya di bawah mereka yang tidak pakai Quran, maka itu perlu diselidiki di mana letak kebengkokan. Inilah saya kira
kewajiban dari masjid ini membina satu lingkungan, sehingga dengan demikian maka upaya-upaya yang akan tumbuh seharusnya yang dekat ke rumah-rumah, yaitu bikinlah secara bertahap musola-musola di berbagai yang dekat ke rumah. Bina di sana anak-anak, bina keluarga, latih sholat, latih kepatuhan, kemudian jelmakan dalam bentuk kemasyarakatan di daerah ini. Sebab masalah pendidikan juga berkaitan dengan masalah frekuensi, keseringan. Kecerdasan itu berkaitan dengan keseringan. Jarang-jarang mengucap, banyak lupa. Sering-sering mengucap, ingat terus. Nah, jadi disinilah diperlukan kedekatan supaya lebih sering. Si pengajar lebih sering mengajar, si pelajar lebih sering belajar, lebih sering baca Quran. Sebab pemahaman berkaitan dengan keseringan. Jarang-jarang ketemu, susah terus kata pemahamannya. Ya, emang ketemunya juga 3 bulan sekali, ketemunya 6 bulan sekali, ya pantas saja jadi susah. Nah, jadi kecerdasan ini berkaitan dengan frekuensi, keseringan. Maka dengan demikian usahakanlah sering bertemu dengan ilmu. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, pembimbing kami, berilah kami maunah ke arah hidup sadar menurut ajaran Anda, hidup syukur menurut ajaran Anda, serta pengabdian yang seindah-indahnya menurut ajaran Anda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.